Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat 21, media informasi dan edukasi. Bapak Ibu guru yang terhormat, kami akan mengabarkan informasi terkini terkait selain ternyata tunjangan profesi guru, tunjangan guru yang lain juga pun cair. Tunjangan apa itu? Yaitu tunjangan khusus guru. Tunjangan khusus yaitu tunjangan untuk teman-teman guru di daerah terpencil, seperti itu. Kita to the point ke informasinya. Jadi ini Bapak Ibu, informasi ini langsung dari teman-teman guru yang ada di daerah. Puji syukur Dasus TW1 dan 2 ting ting ting. Artinya tunjangan khusus untuk triwulan 1 dan 2 sudah cair. Itu untuk daerah Nias Barat Bapak Ibu. Di postingan ini teman-teman guru ini kami konfirmasi ke yang posting, Bapak Ibu guru yang posting, tanyakan di mana lokasinya. Ternyata ini daerah Nias Barat, ya sudah melakukan proses pencairan. Ini lumayan Bapak Ibu, informasi ini sangat bermanfaat dan penting karena artinya sudah ada pencairan di daerah. Berarti Bapak Ibu di daerahnya yang masih menunggu tidak lama lagi juga akan menyusul. Dan juga di daerah kedua ini, syukur alhamdulillah tunjangan daerah terpencil TW2 sudah cair. Semoga yang serti TW3 menyusul. Ya, itu di daerah Toli-Toli Bapak Ibu. Jadi sejauh ini yang terdeteksi oleh radar kami ini ada 2 lokasi atau ada 2 daerah, yaitu Nias Barat dan Toli-Toli. Toli-Toli ini kalau tidak salah di Sulawesi Tengah, Nias Barat kalau tidak salah di daerah Sumatera Bapak Ibu. Nah, ini untuk sementara baru 2 yang kami deteksi Bapak Ibu di daerahnya. Perkembangan tunjangan khususnya seperti apa bisa berkomentar. Apakah sudah ada tanda-tanda atau memang sudah melakukan proses pencairan, bisa sharing informasi di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, untuk teman-teman guru lain yang belum memahami apa sih itu tunjangan khusus dan bagaimana mekanismenya untuk bisa mendapatkan, nah itu kami akan bahas di sebagai kelanjutan dari video ini untuk sebagai wawasan baru buat teman-teman yang belum memahami seperti itu. Baik, kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum lanjut, teman-teman perlu membedakan antara BSU dengan tunjangan khusus ini karena ternyata masih banyak yang belum memahami. Jadi BSU ini tampilannya seperti ini ketika kita cek di info GTK teman-teman ya, ini sudah banyak yang dapat. Nah, sedangkan untuk tunjangan khusus itu seperti non-one. Nah, itu juga dicek melalui info GTK. Jadi tunjangan ini kedua-duanya itu dicek di info GTK. Nah, BSU ini teman-teman perlu dipahami, ini diberikan sebagai subsidi dari pemerintah di masa pandemi ini. Ini tidak selamanya ada. Sementara tunjangan khusus ini setiap tahun ada. Seperti itu. Setiap tahun ini sudah lama berjalan dan sudah banyak teman-teman yang mendapatkan. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa BSU dan tunjangan khusus ini diceknya nanti di info GTK. Nah, tentu pertanyaan kita semua adalah gimana cara dapat tunjangan khusus guru bukan PNS ini, ya kan? Nah, untuk mengetahui itu, maka pedoman kita adalah ini teman-teman, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS. Nah, ini adalah landasan aturannya. Di sini semua dijelaskan. Kita akan mendalami dan kita akan bahas. Oke, kita langsung ke poin yang mengatur tentang tunjangan khusus. Oke, di sini teman-teman, teknis penyaluran tunjangan khusus bagi guru bukan PNS ya. Oke. Nah, di sini diatur tentang kriteria penerima tunjangan khusus atau syarat-syarat untuk guru yang memenuhi syarat sebagai penerima. Yang pertama adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Daerah khusus yang merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT, dan data dari kementerian. Nah, jadi persyaratan pertama adalah guru-guru ya yang berada di daerah khusus yang merupakan daerah sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Kemudian bisa juga guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan pertama kepentingan nasional, kemudian program prioritas pemerintah pusat, ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki NUPTK. Ini kalau di tunjangan khusus wajib ya.
Kalau di BSU kemarin, bantuan subsidi upah itu NUPTK itu tidak menjadi persyaratan. Kemudian memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan dan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi memiliki SK penugasan mengajar. Jadi tunjangan khusus ini bisa didapatkan oleh guru maupun kepala sekolah selama dia bertugas daerah khusus tadi yang sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Kemudian memiliki NUPTK dan juga memiliki SK penugasan mengajar. Nah, besaran tunjangan khusus, teman-teman. Tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan besaran berikut. Bagi guru bukan PNS yang memiliki surat keputusan SK impassing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok. Jadi untuk yang sudah impassing itu setara gaji pokoknya. Gaji pokok PNS dengan masa kerja golongan ruang yang sama setiap bulannya. Kan impassing ini adalah penyetaraan teman-teman guru non PNS itu gajinya setara dengan PNS. Jadi nanti tunjangan khususnya itu setara dengan gaji pokoknya. Nah, bagi guru yang belum impassing itu diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulan. Nah, bagi teman-teman yang belum impassing atau penyetaraan itu 1.500.000 per bulan. Untuk yang impassing itu setara dengan gaji pokoknya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengusulan calon penerima. Bagaimana cara pengusulannya? Ini yang perlu diketahui juga. Pengusulan calon penerima tunjangan khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, ini Dinas Pendidikan yang mengambil langkah pertama. Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima tunjangan khusus secara daring berdasarkan data calon penerima tunjangan khusus melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan SIMANTUN berdasarkan hasil verifikasi mulai bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 tahun berjalan dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 tahun berjalan. Nah, jadi pengusulannya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan seperti itu. Kemudian dalam hal Dinas Pendidikan belum mengusulkan calon penerima tunjangan khusus paling lama tanggal 31 Mei untuk semester 1 dan paling lama tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk semester 2, maka Dirjen KTK dapat mengajukan penetapan calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi persyaratan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengumpulkan data calon penerima tunjangan khusus dari Ditjen GTK untuk diidentifikasi dan dianalisis dan kemudian dilakukan penetapan sebagai penerima tunjangan khusus. Nah, Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus harus menyampaikan surat penolakan yang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota kepada Menteri Ditjen GTK. Unit pelaksana Ditjen GTK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan paling lama diterima 30 April pada tahun berjalan. Nah, jadi pengusulannya teman-teman ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pasti yang pertama adalah teman-teman memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi yang kita sudah jelaskan di atas. Salah satunya memiliki NUPTK, kemudian bertugas daerah terpencil seperti itu. Nah, ini peluang besar untuk teman-teman mendapatkan tunjangan ini. Nanti bisa komunikasi ke dinas ya, atau biasanya dinas yang otomatis memproses ini biasanya tinggal diinfokan ke guru terkait seperti itu. Nah, ternyata bisa juga dilakukan penggantian penerima tunjangan khusus. Guru yang pernah menerima tunjangan khusus dapat diganti dengan guru lain yang belum atau tidak menerima tunjangan khusus apabila guru yang pernah menerima tunjangan khusus tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan. Guru pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A harus memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan khusus. Nah, penerbitan SK teman-teman itu ada 2 tahap. Yang pertama SK tahap 1 itu mulai bulan Maret. Nah, seperti itu. Kemudian SK tahap 2, tunjangan khusus tahap 2 itu bulan September. Jadi ada 2 tahap penerbitan SK-nya seperti itu. SK tunjangan khusus dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan melalui aplikasi SIMANTUN. Jadi memang SIMANTUN ini adanya di Dinas Pendidikan, teman-teman. Di sini semua usulan-usulan tunjangan ada semua di sini.